Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari tim C23M4075. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil dari capstone project kami yang berjudul Website Pencarian UMKM Provinsi Bali. Next. Nah, berikut ini adalah anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Silang Indrawan, yang mana itu saya sendiri. Kemudian ada Michael Tanaya, kemudian ada Dimas Masus Pandega, dan Sofik Bagus Farhani. Next. Berikut ini adalah konten dari slide presentasi yang akan kami presentasikan pada kali ini. Next. Kita masuk ke latar belakang. Industri UMKM di Indonesia merupakan salah satu industri yang terus berkembang. Namun, masih banyak UMKM yang kesulitan untuk mempromosikan produk atau jasanya karena terbatasnya akses ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, platform pencarian UMKM yang terintegrasi dan mudah diakses dapat membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka. Next. Kemudian di sini ada cakupan proyek dan hasil kerja. Website ini hanya akan berfokus pada pencarian UMKM untuk Provinsi Bali saja. Metode dalamnya hanya berupa fitur searching UMKM. Nah, UMKM di dalam website kami ini kami bagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori makanan, kerajinan tangan, dan fashion. Next. Nah, ini adalah tampilan dari website kami. Yang sebelah kiri atas itu adalah header dari website kami, kemudian yang kiri bawah itu adalah footernya. Lalu yang sebelah kanan itu adalah halaman dari gambar dari halaman list produk kami, list UMKM yang ada di dalam website kami. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael. Untuk Michael, waktu dapat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang timeline atau waktu pengerjaannya. Di mana yang pertama itu dimulai dengan pengumpulan persyaratan dan analisis kebutuhan. Sistemnya itu membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Kemudian yang kedua itu adalah perencanaan arsitektur websitenya, itu membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Kemudian yang ketiga itu adalah pembuatan database dan fitur pencariannya, itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Kemudian yang keempat adalah pembuatan halaman profile dan kategori UMKM, itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Kemudian yang kelima itu adalah pengembangan fitur rating, itu membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Yang keenam itu adalah pembuatan fitur promosi dan pemasaran, itu membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Kemudian yang ketujuh itu adalah pengujian dan debugging, itu membutuhkan waktu 4 hari. Kemudian yang terakhir adalah peluncuran website atau deploy websitenya, itu membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Baik, sekian timeline dan waktu pengerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas. Sumber daya atau resource yang diperlukan dalam pengerjaan proyek itu ada 2 bagian, yaitu ada front end dan back end. Nah, di bagian front end itu ada 2 bagian, yaitu menggunakan Tailwind CSS dan React JS. Untuk Tailwind CSS yaitu berbasis utility untuk membuat UI atau tampilan dari aplikasi web berbasis utility. Artinya Tailwind cuma terdiri dari 100% utility class dan tidak ada kelas komponen seperti navbar, button, card, modal, dan lain-lain. Komponen-komponen ini dibuat sendiri dengan kelas utility. Yang kedua dari React.js. Library JavaScript populer buat Facebook yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi mobile dan web. React berisi kumpulan snippet kode JavaScript, disebut komponen yang bisa digunakan berulang kali untuk mendesain antarmuka pengguna. Perlu diketahui bahwa React.js bukanlah framework JavaScript karena hanya bertugas untuk merender komponen atau tampilan aplikasi. React adalah alternatif untuk framework seperti Angular dan Vue yang sama-sama bisa digunakan untuk membuat fungsi yang kompleks. Dan untuk bagian backend-nya di sini menggunakan Express.js, yaitu framework web app untuk Node.js yang ditulis dengan bahasa pemrograman JavaScript. Framework open source ini dibuat oleh TJ Holway-Chuk pada tahun 2010. Lalu Express.js adalah framework backend bertanggung jawab untuk mengatur fungsionalitas website seperti pengelola routing dan session, permintaan HTTP, penanganan error, serta pertukaran data di server. Framework yang satu ini punya arsitektur MVC atau model view control. Dengan begitu, setiap data diolah pada model dihubungkan melalui controller lalu ditampilkan menjadi informasi melalui view, dan untuk database menggunakan MySQL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sofik. Oke, terima kasih waktunya. Kemudian
Untuk selanjutnya itu ada rencana manajemen risiko dan isu. Dalam analisis rencana manajemen risiko dan isu, kami menggunakan analisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Berikut ini adalah analisisnya. Untuk yang pertama ada Strengths, yaitu potensi pasar yang besar. Provinsi Bali adalah salah satu destinasi wisata terbesar di Indonesia dan terkenal dengan kerajinan dan produk lokalnya. Oleh karena itu, proyek website pencarian UMKM memiliki potensi pasar yang besar. Kemudian untuk dukungan pemerintah, pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan dukungan untuk proyek ini, seperti akses ke data UMKM dan dukungan finansial. Kemudian untuk weakness, ada keterbatasan sumber daya. Tim proyek mungkin terbatas dalam hal sumber daya manusia, waktu, atau anggaran yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan proyek secara optimal. Kemudian ada kurangnya partisipasi UMKM. Jika banyak UMKM tidak bergabung atau berpartisipasi dalam website pencarian, maka website tersebut tidak akan efektif dan kehilangan daya tarik untuk pengguna. Next. Kemudian untuk opportunities ada pertumbuhan UMKM, di mana UMKM di Provinsi Bali terus berkembang dan memiliki peluang untuk mengembangkan produk dan bisnis mereka. Hal ini dapat memberikan peluang untuk proyek website pencarian UMKM. Kemudian ada tren teknologi, di mana teknologi terus berkembang dan memungkinkan pengembangan website pencarian UMKM menjadi lebih mudah dan efektif. Kemudian ada promosi dan pemasaran, di mana proyek website pencarian UMKM dapat digunakan untuk mempromosikan UMKM di Provinsi Bali secara online dan membantu meningkatkan kesadaran merek dan visibilitas bisnis UMKM. Kemudian yang terakhir ada threat. Di antaranya ada persaingan, di mana saat ini sudah ada banyak website pencarian UMKM dan marketplace di Indonesia. Persaingan tersebut dapat mempersulit penetrasi pasar bagi proyek website pencarian UMKM Provinsi Bali. Kemudian perubahan kebijakan, di mana perubahan kebijakan pemerintah terkait UMKM dan teknologi dapat berdampak pada proyek website pencarian UMKM Provinsi Bali. Kemudian ada keamanan cyber, di mana keamanan website pencarian UMKM harus dijaga agar tidak terjadi peretasan atau pencurian data pelanggan yang dapat merusak citra dan reputasi proyek serta bisnis UMKM yang terdaftar. Next. Oke, sekian presentasi proyek dari kelompok kami.